Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hikmal dari kelas D Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan meme mapping untuk mata kuliah Curriculum and Material Development. Materi yang saya bahas terdiri dari 3 bagian utama, yaitu konsep kurikulum, kurikulum merdeka, dan pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, saya menggunakan meme mapping karena membantu kita melihat hubungan antar materi secara ringkas dan lebih mudah dipahami. Oke, pertama, konsep kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar. Kurikulum membantu guru menentukan materi apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajar, serta bagaimana menilai hasil belajar siswa. Dengan adanya kurikulum, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum terdiri dari 3, yaitu membentuk pengetahuan siswa. Dengan siswa diharapkan memahami materi pembelajaran dengan baik. Kedua, membentuk keterampilan siswa. Nah, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan pengetahuan. Dan ketiga, membentuk sikap siswa. Misalnya sikap disiplin dan tanggung jawab dan kerjasama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kurikulum tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga karakter siswa. Next is fungsi, oke. Nah, next yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum antara lain yaitu pertama, sebagai pedoman guru dalam mengajar. Kedua, membantu mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, mengatur materi pembelajaran. Keempat, menjadi dasar dalam melakukan penilaian. Yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum antara lain yaitu pertama, sebagai pedoman guru dalam mengajar. Kedua, membantu mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, mengatur materi pembelajaran. Dan keempat, menjadi dasar melakukan penilaian. Nah, dengan adanya kurikulum, proses pembelajaran menjadi lebih sistematis dan lebih praktis. Nah, keempat yaitu komponen kurikulum. Dan komponen kurikulum terdiri dari yaitu pertama, tujuan pembelajaran. Hasil yang ingin dicapai setelah kegiatan pembelajaran. Kedua, materi pembelajaran, yaitu isi pembelajaran yang dipelajari siswa. Ketiga, metode pembelajaran, cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi. Keempat, media pembelajaran, alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pembelajaran. Dan kelima, yaitu evaluasi, proses untuk mengetahui hasil belajar siswa. Nah, semua komponen ini saling berkaitan dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, pesan utama dari konsep kurikulum yaitu adalah guru berperan sebagai fasilitator dan siswa berperan sebagai peserta aktif. Yaitu guru membantu memudahkan pemahaman siswa, sedangkan siswa diharapkan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kita masuk ke bagian kedua yaitu kurikulum merdeka. Nah, pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai minat dan bakat mereka, yaitu pembelajaran tidak hanya fokus pada hafalan tapi juga pemahaman konsep dan kreativitas. Kurikulum merdeka juga membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Nah, ciri-ciri kurikulum merdeka yaitu pertama, pembelajaran fleksibel. Metode belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kedua, fokus pada kompetensi. Tidak hanya menilai hasil akhir tapi juga kemampuan siswa. Ketiga, project based learning.
Pembelajaran melalui kegiatan proyek atau project. Nah, keempat, mengembangkan proses belajar Pancasila, yaitu pembelajaran menjadi lebih aktif karena siswa terlibat langsung. Nah, profil pelajar Pancasila yaitu pertama, meliputi beriman dan bertakwa, kedua, mandiri, dan ketiga, kreatif, keempat, gotong royong, dan kelima, berpikir kritis. Kelima profil ini bertujuan membentuk siswa yang memiliki kemampuan dan berkarakter yang baik dalam konsep kurikulum merdeka. Nah, keempat yaitu struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merdeka terdiri dari intrakurikuler, yaitu intrakurikuler ialah kegiatan pembelajaran utama di dalam kelas. Pembelajaran berfokus pada materi sesuai tujuan pembelajaran. Kedua, yaitu P5, yaitu artinya proyek penguatan profil belajar Pancasila. P5 adalah kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan mengembangkan karakter siswa, yaitu melalui proyek siswa belajar dengan bekerja sama, berpikir kreatif, dan menyelesaikan masalah. Nah, contoh proyeknya yaitu misalnya tentang lingkungan, budaya, dan kesehatan. Nah, Nah, kita memasuki ke materi deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, dalam pengertian deep learning atau pembelajaran mendalam ialah proses belajar di mana siswa benar-benar memahami materi, bukan hanya menghafal. Pembelajaran mendalam membantu siswa mengingat materi dalam jangka panjang karena mereka memahami konsepnya. Nah, ciri-ciri deep learning yaitu antara lain: pertama, siswa berpikir kritis. 2. Siswa memahami konsep secara mendalam. Ketiga, siswa mampu menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Keempat, siswa mampu menjelaskan kembali materi dengan bahasa sendiri. Nah, yaitu artinya siswa tidak hanya tahu jawaban, tetapi juga memahami alasan dari jawaban tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan ciri-ciri deep learning. Nah, dari ciri-ciri tersebut yaitu artinya siswa tidak hanya tahu jawaban, tetapi juga memahami alasan dari jawaban tersebut. Nah, ketiga yaitu contoh deep learning. Nah, contoh kegiatan deep learning antara lain yaitu pertama, diskusi kelompok. Siswa bertukar pendapat untuk memahami materi. Kedua, analisis kasus. Siswa mempelajari suatu masalah dan mencari solusi. Ketiga, proyek pembelajaran. Siswa belajar melalui pengalaman langsung. Dan keempat yaitu refleksi pembelajaran. Yang dimaksud yaitu siswa memikirkan kembali apa yang telah dipelajari. Nah, deep learning sangat sesuai dengan kurikulum merdeka karena keduanya menekankan pemahaman konsep. Kesimpulan dari 3 poin utama di mapping tersebut yaitu kurikulum adalah pedoman dalam proses pembelajaran. Kurikulum merdeka memberikan pembelajaran yang fleksibel, sedangkan deep learning membantu siswa memahami materi secara mendalam. Nah, 3 poin tersebut sangat penting dalam pembelajaran dan pendidikan dan dunia pendidikan saat ini. Nah, ketiga konsep ini saling berhubungan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, oke, sekian materi presentasi dari mind mapping tersebut, yaitu penjelasan tentang konsep kurikulum merdeka, dan deep learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.